Halo, perkenalkan saya Irma Siti Rohima, peserta Latsar Batch 4, Bappekom 6 Surabaya. Di sini saya akan menceritakan pembelajaran hari ini. Materi yang dibahas hari ini mengenai kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam ini ada 3 poin, yaitu pertama kedudukan dan peran PNS, yang kedua itu smart governance, dan yang ketiga itu ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, smart governance sendiri adalah konsep tata kelola pemerintah modern yang memanfaatkan teknologi digital, data, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pemerintah yang lebih efisien dalam bekerja, lebih transparan dalam pengelolaan, lebih responsif dalam kebutuhan masyarakat, dan lebih akuntabel dalam setiap keputusan. Eh, di pembelajaran kali ini itu dicontohkan sebagai negeri Estonia. Ada sebuah negeri namanya itu negeri Estonia yang semua urusan publiknya sudah dilakukan secara digital, jadi lebih efisien. Lalu, eh, untuk mendukung terciptanya smart governance atau tata kelola pemerintah yang cerdas, di sini ASN harus menjadi motor penggerak. Disinilah pentingnya manajemen ASN yang efektif, sekaligus lahirnya konsep smart ASN yang siap menghadapi tantangan era digital. Di mana manajemen ASN sendiri itu adalah landasan pengelolaan ASN agar mampu melakukan tugas secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam manajemen ASN itu ada 3 poin. Yang pertama itu kedudukan peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Di dalamnya ada menjelaskan kedudukan ASN. Di sini ASN itu sebagai aparatur negara yang berkedudukan sebagai pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Lalu juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban ASN. Hak ASN itu seperti gaji, tunjangan, dan lain-lain. Kemudian kewajiban ASN tentunya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan berintegritas. Lalu kode etik dan kode perilaku. Ini merupakan paduan moral dan perilaku ASN. Lalu ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Konsep sistem merit ini eh, adalah sistem merit yang ini adalah sistem yang mendasari ASN ditempatkan pada suatu penempatan itu berdasarkan dengan kompetensinya. Di sini konsep merit itu yang pertama ada konsep sistem merit ASN, yang dua kelembagaan dan jaminan sistem, yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Lalu di mekanisme pengelolaan ASN ini ada manajemen PNS, ada manajemen P3K, ada pengelolaan jabatan dan pimpinan tinggi, ada sistem informasi ASN, dan juga ada penyelesaian sengketa. Lalu Smart ASN. Di pendahuluan itu dijelaskan ada smart governance dan ada smart ASN. Smart governance tadi tata kelola pemerintah berbasis teknologi digital, transparan, dan partisipasi publik. Sementara smart ASN sendiri adalah ASN yang adaptif, profesional, menguasai teknologi, serta siap melayani masyarakat di era digital ini. Lalu ada literasi digital, yang di dalamnya ada percepatan transformasi digital, pengertian literasi digital, peta jalan digital, ada lingkup literasi digital, dan implementasi digital. Jadi seorang ASN itu harus mampu melaksanakan kegiatannya secara digital.
Kemudian ada empat pilar literasi digital. Yang pertama itu ada etika digital, yaitu pemahaman dan penerapan nilai-nilai etika dalam penggunaan teknologi digital. Lalu yang kedua ada budaya digital, yaitu pemahaman dan adaptasi terhadap kebiasaan norma dan praktik dalam lingkungan digital. Lalu yang ketiga ada keamanan digital, yaitu pemahaman dan implementasi aspek keamanan dalam penggunaan teknologi digital. Yang keempat adalah keterampilan digital, yaitu kemampuan teknis dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi digital. Lalu ada implementasi digital smart ASN dan implikasinya. Kemudian ada 9 karakteristik Smart ASN. Yang pertama itu ada integrity, yaitu bertindak benar meskipun tidak ada orang yang memperhatikan. Yang kedua ada nasionalisme, yaitu berperilaku dalam rangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada profesionalisme, di sini adalah menyelesaikan tugas sesuai dengan kompetensi yang persyaratkan, lalu ada wawasan global, jadi harus mengetahui perkembangan regional dan dunia. Lalu ada inter lalu ada networking, jadi ASN harus mampu menjalin networking atau mempunyai pertemanan yang luas. Lalu ada entrepreneurship, di mana ASN itu uh, harus mampu memanfaatkan peluang. Yang selanjutnya ada multilingual, di mana ASN itu mengutamakan bahasa Indonesia, tapi harus tetap menguasai bahasa-bahasa asing yang lainnya. Lalu ada literasi digital, yaitu gesit dan responsif dalam mengikuti perubahan teknologi. Lalu ada hospitality, yaitu ramah dan santun dalam berinteraksi. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini yaitu smart governance itu dapat diwujudkan bila didukung oleh manajemen ASN yang profesional dan penguatan smart ASN yang adaptif. Di sini ASN adalah motor penggerak birokrasi digital sehingga penguasaan literasi digital, etika dan integritas itu menjadi kunci ke menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan dan terpercaya. Untuk masukan pembelajaran kali ini sebenarnya pembelajaran hari ini itu udah materi yang disampaikan sudah relevan, informatif, sesuai dengan kebutuhan ASN saat ini serta dalam pemaparan materinya itu menarik. Jadi nggak monoton mengenai materi aja, tapi uh, pembicara itu mampu melatih peserta dengan berpikir kritis dari ice breaking-nya. Lalu juga ada lalu dari hasil pembelajaran hari ini, yang mungkin bisa diterapkan di unit kerja, yang pertama itu ada penguatan literasi digital dan melatih keterampilan mengoperasikan aplikasi digital. Yang kedua ada budaya kerja adaptif dan inovatif untuk mendukung transparansi birokrasi dan meningkatkan layanan publik. Yang ketiga ada penguatan etika dan profesionalisme dengan berpegang pada kode etik ASN dalam menjalankan tugas. Sekian sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.